Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah pemikiran Al-Kindi dengan anggota saya sendiri, Siti Nur Aziza, selaku moderator, ada Mbak Fiska Angelina, Mbak Sita Dwi Septiani, dan Mbak Suci Toriko sebagai pemateri yang akan membahas riwayat hidup Al-Kindi, kontribusi Al-Kindi sebagai bapak filosof Islam, filsafat ketuhanan menurut Al-Kindi, dan filsafat kejiwaan menurut Al-Kindi. Baik, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pemateri kita. Baik, saya lanjutkan. Saya akan membacakan riwayat hidup Al-Kindi. Nama aslinya adalah Abu Yusuf bin Ishaq dan terkenal dengan sebutan filosof Arab. Keturunan Arab asli dan silsilah nasabnya sampai kepada Ya'rub bin Qattam, yaitu nenek pertama suku Arabia Selatan. Ayahnya Al-Kindi pernah menjadi gubernur Kufah pada pemerintahan Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid, dan nenek-neneknya adalah raja di daerah Kindah dan sekitarnya atau Arabia Selatan. Al-Kindi mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Al-Ma'mun, Al-Mu'tasi, dan anaknya yaitu Ahmad bahkan menjadi gurunya. Karena berkecimpung dalam lapangan filsafat, ia mendapat tantangan yang sengit dan seorang ahli hadis yaitu Abu Ja'far bin Muhammad al-Balagh. Al-Kindi mengalami kemajuan pikiran Islam dan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Bahkan ia masuk pelopornya. Bermacam-macam ilmu telah dikajinya, terutama filsafat dalam suasana yang penuh pertentangan agama dan mazhab dan yang dibanjiri oleh paham golongan Mu'tazilah serta ajaran-ajaran Syiah. Jumlah karangan yang sebenarnya sukar ditentukan karena dua sebab. Pertama, penulis-penulis biografi tidak sepakat penurutannya tentang jumlah karangannya tersebut. Ibnu An-Nadim dan Al-Qafwi menyebut 238 risalah atau karangan pendek, dan Syahid Al-Andalusi menyebutkan 50 buah, sedangkan sebagian karangan tersebut telah hilang. Kedua, karangan yang sampai kepada kita ada yang memuat karangan-karangan yang lain. Isi karangan-karangan tersebut bermacam-macam, antara lain filsafat, logika, musik, aritmatika, dan lain-lain. Sebagai bapak filosofis Islam, pada persoalan metafisika dibicarakan oleh Al-Kindi dalam beberapa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembicara dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Hakikat Tuhan. Tuhan adalah wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada, kemudian ada. Ia selalu mustahil tidak ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karena itu, Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului oleh wujud lain, tidak berakhirnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. B. Bukti dari adanya wujud Tuhan. Untuk membuktikan wujud Tuhan, ia menggunakan jalan, yaitu yang pertama, barunya alam, yang kedua, keanekaragaman dalam wujud, dan yang ketiga, kerapian alam. Filsafat ketuhanan menurut Al-Kindi. Tulisan Al-Kindi yang membicarakan ketuhanan antara lain Fi al-Falsafat al-Ula dan Fi Wahdaniyah Allah wa Tarahi Jim al-Alam. Allah ialah wujud yang sebenarnya, bukan berasal dari tiada kemudian ada. Allah adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului oleh wujud lain. Sesuai dengan paham yang ada dalam Islam, Allah bagi Al-Kindi adalah pencipta alam semesta dan mengaturnya, yang disebut dengan ibda. Al-Kindi mengemukakan 3 dalil, yakni yang pertama baharunya alam, kemudian yang kedua kerapian alam, dan yang ketiga keanekaragaman dalam wujud. Kemudian filsafat kejiwaan menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh adalah intisari dari manusia. Substansi jiwa berasal dari Tuhan. Kaum filosofis
Muslim menggunakan kata nafs atau jiwa pada apa yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan ruh. Kata ini termasuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia dalam bentuk nafsu, nafas, dan roh. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara tegas tentang roh dan jiwa. Al-Kindi menjelaskan bahwa pada jiwa manusia terdapat 3 daya, yakni yang pertama al-his atau daya merasa atau sensasi, dan yang kedua al-hifz, daya penjaga disebut daya pertengahan atau hidup. Manusia sebagaimana adanya mencakup hasrat atau gairah, kemudian kemarahan, makan, tumbuh, dan imajinasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir al-aqlu atau daya rasio. Ini daya paling tinggi dalam daya manusia. Baik, jadi kesimpulannya adalah Al-Kindi tidak banyak membicarakan persoalan filsafat yang rumit dan yang telah dibahas sebelumnya, tetapi lebih tertarik dengan definisi dan penjelasan kata-kata dan lebih mengutamakan ketelitian pemakaian kata-kata daripada menyelami problema-problema filsafat. Karena sebagian besar karangannya telah hilang, sukar sekali untuk memberikan penilaian yang tepat terhadap buah pikirannya. Meskipun hal ini tidak mengurangi penghargaan terhadapnya sebagai filosof yang pertama memberikan ulasan dan kritikan terhadap buku-buku filsafat dari masa sebelumnya, karangan-karangannya yang terkenal dikemukakan oleh seorang ahli ketimuran Jerman, yaitu Helmut Ritter, di perpustakaan Hagia Sophia Istanbul, dan terdiri dari 29 risalah. Menurutnya, setiap benda ada yang menyebabkan wujudnya dan mustahil benda itu sendiri yang menjadi sebabnya. Terjadinya keanekaragaman dan keseragaman ini bukan secara kebetulan, tetapi ada yang menyebabkan atau yang mengaturnya. Sebab atau ilatnya harus yang berada di luar alam sendiri, yakni Zat yang maha baik, maha mulia, dan lebih dahulu adanya daripada alam. Yang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia adalah Allah yang Maha Esa, pencipta tunggal alam semesta. Sekian materi dari kami. Apabila ada pertanyaan dan materi yang kurang jelas, bisa didiskusikan bersama. Sebelumnya saya tutup presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.